Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah basis data kita akan mempresentasikan, menerangkan, mencoba belajar bersama mengenai ketergantungan teknik dan proses normalisasi dalam mata kuliah basis data kelompok 6 ini. Yang beranggotakan, yang pertama saya Muhammad Nurun Naim, NIM 22. Untuk yang kedua ada Hana Oktavia Okta Isnaya, NIM 23, ada Feni Ervinda NIM 24, dan Ahmad Kumaidi NIM 25. Dalam pembahasan ini ada 4 poin penting yang akan kita sampaikan. Yang pertama, ketergantungan fungsional. Yang kedua, ketergantungan fungsional penuh. Yang ketiga, ketergantungan transitif. Yang keempat, Yang keempat, teknik dan proses normalisasi. Normal pertama, ke satu, kedua, dan ketiga. Oke, yang poin pertama, ketergantungan fungsional. Kita masuk materi. Ketergantungan fungsional atau biasa disebut fungsional dependency. Ketergantungan fungsional adalah suatu kondisi di mana satu atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Ketergantungan fungsional didefinisikan sebagai berikut. Contoh, suatu atribut Y mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Definisi di atas biasanya dituangkan dalam bentuk notasi X sama dengan Z. Artinya, X secara fungsional tergantung Z, dan Z secara fungsional menentukan nilai X. Contoh ketergantungan fungsional bisa dilihat dalam tabel berikut. Sebagaimana keterangan mengenai notasi di atas, bahwa sebelah kiri notasi disebut determinan, sedangkan bagian sebelah kanan disebut dependent. Relasi ini mengandung atribut kode barang, nama barang, dan kapasitas, capacity. Artinya, kode barang secara fungsional menentukan nama barang. Contoh, kode barang B001 berarti nama barangnya sampo. Setelah terlihat bahwa untuk kode barang yang sama dan nama barang juga sama, sehingga kode barang menentukan nama barang. Gitu. Untuk yang kedua, poin kedua ada ketergantungan fungsional penuh yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hana. Kepadanya bisa langsung saya persilakan, dilanjut. Selanjutnya yaitu ketergantungan fungsional penuh atau full functionally dependency. Ketergantungan fungsional penuh berarti bahwa jika ada atribut B yang tergantung secara fungsional terhadap A dan tidak kepada sebagian atau turunan dari atribut A. Dinotasikan sebagai bahwa atribut B bergantung penuh pada atribut A, di mana A adalah sebagai determinannya. Jika A adalah primary key atribut yang komposit, yaitu lebih dari satu, maka atribut yang dinyatakan sebagai tergantung penuh harus tergantung kepada atribut primary key komposit tersebut yang lebih dari satu. Contoh ketergantungan fungsional penuh. Bisa dilihat tabel berikut ini. Dari tabel di atas ini, kita dapat mengetahui bahwa primary key-nya adalah nomor pesanan dan nomor pemesan. Primary key ini adalah komposit primary key, yang berarti primary key-nya lebih dari satu. Berarti semua atribut yang non-primary key, yaitu nomor barang dan jumlah, harus bergantung penuh kepada keduanya. Maka, nomor barang bergantung penuh pada nomor pesanan dan nomor pemesan. Jumlah bergantung penuh pada nomor pesanan dan nomor pemesan. Maka, dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa nomor pesanan dan nomor pemesan, keduanya ini menentukan nomor barang yang dipesan, dan keduanya juga menentukan berapa jumlah pesanan. Sehingga, atribut yang bukan primary key, semuanya bergantung pada primary key-nya, yaitu nomor pesanan dan nomor pemesan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ketergantungan fungsional transitif.
Ketergantungan fungsional transitif itu adalah ketergantungan secara fungsional suatu atribut kepada atribut lainnya melalui atribut yang lain. Misalnya, R adalah relasi yang memiliki atribut A, B, dan C yang memiliki ketergantungan fungsional atribut A dengan atribut B dengan atribut C. Artinya, ketergantungan fungsional atribut C itu disebut dengan ketergantungan transitif. Contoh dari ketergantungan transitif itu perhatikan tabel ini. Nah, di dalam tabel ini itu terdapat relasi ketergantungan transitif antara nomor faktur dengan kode pelanggan dengan nama, sehingga dapat dinotasikan kode faktur dengan pelanggan dan dengan nama. Selanjutnya yaitu tentang teknik dan proses normalisasi. Yang pertama itu adalah normal pertama atau yang biasa disebut dengan 1NF. Dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap anormal akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama atau 1NF yang artinya adalah suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Tiap file hanya satu pengertian, bukan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Contoh dari normal pertama sendiri yaitu perhatikan tabel ini. Di dalam tabel ini setiap data dibentuk file datar atau rata. Data dibentuk dalam satu record dan nilai-nilai dari file berupa nilai yang tunggal, jadi tidak ganda dan tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya normal kedua atau 2NF. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adalah partial functional dependency kepada primary key karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap normalisasi pertama akan menghasilkan bentuk normal kedua yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi kedua yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Sebagai contoh normal kedua, di sini ada contoh, yaitu ada tabel transaksi, ada tabel pelanggan, dan juga ada tabel barang. Yaitu dengan penjelasan bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsional pada kunci utama, sehingga untuk membentuk normal kedua harus sudah ditentukan kunci-kunci. Intinya, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Di sini kan ada tabel transaksi di mana primary key-nya adalah nomor faktur dengan ada file tanggal, juga kode pelanggan dan kode barang juga. Di sini dari tabel 1 dipecah ke normal kedua, yaitu disesuaikan dipecah dengan berdasarkan primary key, di mana ada kode pelanggan dan juga kode barang ini dibuat tabel tersendiri seperti pada gambar. Di sini tabel pelanggan dengan nama Muhammad Fikri Setiadi, yaitu dengan primary key tersendiri yaitu P001, dan juga tabel barang dengan nama barang seperti sampo, kopi, teh dengan primary key tersendiri. Dari tabel transaksi ini dipecah berdasarkan primary key tersendiri. Selanjutnya normal ketiga atau 3NF. Dalam perencanaan database relasional tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu harus dilakukan normalisasi tahap ketiga yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi ketiga, suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua
dan setiap atribut bukan kunci tidak mempunyai transitive functional dependency kepada kunci utama atau primary key. Dengan contoh normal ketiga atau 3NF, di sini terlihat tabel perubahannya, ada tabel transaksi, tabel detail, tabel barang, dan juga tabel pelanggan. Dengan penjelasan bentuk normal ketiga ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua, dan semua atribut bukan kunci utama tidak punya hubungan transitif. Artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan, dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat tabel yang optimal. Di sini intinya yaitu jika terdapat suatu atribut yang bergantung pada primary key, yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada file yang ada, maka harus dipisah dengan tabel baru. Di sini ada tabel transaksi, filenya tanggal, kode pelanggan ini dengan primary key nomor faktur. Ada tabel detail, kode barang ada B1, 2, 3 dengan nomor faktur, dengan primary key nomor faktur, dan juga ada jumlahnya ya. Ini masih bergantung pada file dan harus dibuatkan tabel yang baru, yaitu tabel barang. Di sini ada sampo, kopi, dan teh. Nah, dengan primary key-nya kode barang. Dan kembali lagi ke tabel transaksi, di situ ada juga kode pelanggan. Artinya di sini semuanya dipisah sesuai dengan primary key yang masih bergantung pada file, dibuatkan tabel yang baru. Oke, itu saja, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai ketergantungan teknik dan proses normalisasi data. Yang terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kumaidi mengenai notasi-notasi yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, di sini kami sajikan studi kasus untuk memperdalam atau pendalaman materi dari ketergantungan teknik dan proses normalisasi data. Nah, oleh karena itu bisa dilihat mengenai PPT-nya atau PowerPoint-nya yang sudah kami bagikan di WhatsApp group saja. Oke, cukup itu dari kami, kelompok 6. Mengenai ketergantungan teknik dan proses normalisasi data, kami semua dari kelompok 6 apabila dalam memaparkan materi kekurangan dan kekhilafan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja kita diskusikan via WhatsApp group. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.